Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Master? Suara saya jelas? Jelas, ya, jelas. Alhamdulillah, terima kasih Master atas semua penjelasannya yang begitu mendetail ya. Sangat luar biasa nih Master pada malam hari ini ya, karena memang berbicara sakti ya. Sakti di sini berarti sakti segala bisa berarti ya, segala bisa. Terus pengertian sakti di sini adalah manusia yang kekuatannya melebihi rata-rata ya. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian di grup Klik ya, yang pada malam hari ini telah menyempatkan ruang dan waktunya ya untuk bersama. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, semoga rekan-rekan sekalian selalu diberi kesehatan, selalu diberi kebahagiaan ya, dan selalu diberi rezeki yang berkah dimanapun, kapanpun, dan dalam konteks apapun. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan malam hari ini ya sengaja saya dan Mas Roni menyajikan satu materi ya, yaitu yang berjudul Kalimat Sakti untuk Manusia Sakti. Jadi manusia yang melebihi kemampuannya itu melebihi rata-rata rekan-rekan sekalian. Kenapa harus menjadi manusia sakti rekan-rekan sekalian? Jadi kalau menurut saya menjadi sakti itu adalah sesuatu ya keharusan rekan-rekan sekalian. Karena memang kalau berbicara menjadi manusia yang rata-rata ya, rata-rata itu berarti umum ya. Jadi kalau berbicara rata-rata ya, rata-rata orang itu kalau kena masalah mengeluh. Rata-rata kalau tersandung oleh satu keadaan murung, larut ke dalam kecemasan ya, larut di dalam ketakutan, larut di dalam kemarahan, dan larut ke dalam kekurang percaya dirian rekan-rekan sekalian. Nah, itulah yang terjadi di manusia yang rata-rata. Saya sangat percaya ya, bahwa rekan-rekan sekalian itu adalah manusia-manusia sakti, manusia-manusia yang kemampuannya melebihi rata-rata rekan-rekan sekalian. Ya, kenapa? Coba kita bersyukur pada diri kita sendiri rekan-rekan sekalian. Kenapa tidak ya, bahwa kita itu harus bersyukur bahwa kita itu tergolong di atas rata-rata. Rekan-rekan sekalian dari berbagai latar belakang ya, yang tadinya tidak tahu ya, la sami'na menjadi sami'na, menjadi tahu mengenai apa itu tubuh, bagaimana itu kerja tubuh, bagaimana cara menyeimbangkannya, dan bagaimana juga cara memulihkannya ketika tubuh ini dalam masalah. Begitu rekan-rekan sekalian, keistimewaan yang di atas rata-rata. Memang gampang melebihi rata-rata tersebut, tidak rekan-rekan sekalian, semuanya melalui proses. Nah, sebelum pada saya membahas mengenai kalimat sakti ya, saya juga ingin sharing kepada rekan-rekan sekalian bahwa berbicara sakti itu sendiri harus ada media rekan-rekan sekalian. Nah, tubuh kita setiap hari itu berganti selnya rekan-rekan sekalian. Hari ini kita, bukan hari ini besok. Tubuh Om Fikri saat ini bukan tubuh Om Fikri itu besok. Karena apa? Karena saat ini sel yang ada di tubuh kita, nanti rekan-rekan sekalian, ketika rekan-rekan sekalian itu dalam kondisi tidur, ya, maka akan terjadi habaan mansuro, peleburan sel total. Ya. Peleburan sel total antara jam 11 sampai dengan jam 3 pagi. Sehingga nanti rekan-rekan sekalian, ketika rekan-rekan sekalian melebihi jam 3 pagi, maka rekan-rekan sekalian itu menjadi holqon jadida. Oke, atau holqon jadid ya. Atau disebut juga makhluk baru. Nah, mudah-mudahan makhluk baru rekan-rekan sekalian, makhluk baru nanti setelahnya jam 3 pagi tersebut, rekan-rekan sekalian adalah tergolong terhadap makhluk baru yang sakti. Kemampuannya itu di atas rata-rata rekan-rekan sekalian ya. Oke. Berbicara feromon nih, feromon bahwa salah satu penguat pada tubuh kita itu
BDM ya khususnya itu adalah feromon. Feromon sebuah parfum ya. Sebuah parfum yang sebetulnya kalau kalau kondisi feromon itu sendiri itu tidak ada wewangiannya ya, yang ada rekan-rekan sekalian sejenis anyir ya kalau feromon itu. Tapi kenapa rekan-rekan sekalian saya komposisikan dengan berbagai wangi parfum supaya rekan-rekan sekalian lebih menyukai bahwa feromon itu identik dengan rasa harum. Begitu ya yang terjadi. Makanya feromon itu bisa berubah-ubah yang wanginya itu ya rekan-rekan sekalian. Oke. Berbicara bahwa tubuh kita ini adalah serangkaian dari seluruh sistem. Sistem yang semuanya berasal dari otak. Nah, 96% rekan-rekan sekalian bahwa sel yang ada di tubuh manusia itu berada di otak. Satu itu. Yang kedua, kontrol kendali daripada tubuh ini 96% itu ada di otak. Kontrol kendali. Jadi apapun yang terjadi pada tubuh ini itu sebagai manifestasi dari kerja otak. Kerja otak itu bagus ataupun tidak. Hormon yang dikeluarkan otak itu bagus ataupun tidak. Nah, salah satu parfum feromon ini, rekan-rekan sekalian, fungsinya itu adalah supaya membuat kerja otak itu konstan. Konstan itu beraturan, rekan-rekan sekalian. Ya. Karena kenapa demikian? Ya, ketika kerja otak itu beraturan, gerakannya itu 8-10 kali per menit. Ya, rotasi otak itu yang standar itu ada 8-10 kali per menit gerakannya, rotasinya, putarannya. Nah, jika kurang dan lebih dari itu, rekan-rekan sekalian, itu bisa berakibat yang lain-lain. Sebagai contoh, ketika putaran otak itu melebihi dari 10 kali per menit, apa yang terjadi? Anda gelisah. Detak jantung itu bertambah. Kemudian Anda juga merasa tidak nyaman. Anda tidak tentram. Anda merasa bahwa Anda itu dikejar sesuatu. Nah, itu ketika kerja otak itu melebihi dari 10 kali per menit. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, bagaimana kalau putaran otak itu kurang dari 8 kali per menit? Maka Anda akan cenderung malas. Malas, menarik diri, mengurung diri, ngantuk terus gitu ya. Nah, seperti itu rekan-rekan sekalian. Kemudian lemah, letih, lesu, lunglai, langlayeun gitu loh. Jadi 1000 L. Lemah, letih, lesu, lunglai. Nah, dan lain-lain ya. Nah, seperti itu rekan-rekan sekalian. Salah satu kerja dari feromon ini melalui nervus olfactorius, melalui nervus itu saraf ya. Saraf penciuman. Saraf penciuman. Nah, itu akan mempengaruhi medula oblongata atau pusat tengah otak ya, supaya gerakannya itu si otak itu tetap konstan pada 8-10 kali per menit putarannya. Begitu rekan-rekan sekalian ya. Nah, perlu dipahami bahwa feromon ini ya feromon itu sendiri adalah untuk menstabilkan yang namanya gerakan otak. Satu itu. Menstabilkan gerakan otak. Yang kedua, feromon itu sendiri fungsinya itu ya adalah untuk menstabilkan mood. Mood itu disebut juga gairah, rekan-rekan sekalian. Ibu Mas Ria tidak mempunyai gairah. Coba kebayang rekan-rekan sekalian itu kalau misalkan Ibu Mas Ria tidak punya gairah, pintu itu bisa dia tendang gitu. Itu yang terjadi. Mbu anak tuh punya gairah. Eta ningali piring tiasa-tiasa dipepeskeun gitu. Nah, itu ketika seseorang itu tidak mempunyai gairah. Kebayang rekan-rekan sekalian. Kalau misalkan kita mempunyai gairah, apapun itu akan terlihat indah gitu. Karena gairah kita akan melihat sesuatu itu lebih gagah, lebih indah, lebih bermakna gitu. Teh Lia eta teu punya gairah. Nah, ada piring kalolotor ngadon ditajong sanes dibersihan.
teh ida teu punya gairah eta melihat apapun siga-siga teh hoream gitu. Nah, begitu salah satunya adalah kenapa feromon itu salah satu bentuk menjaga mood ya, menjaga gairah. Makanya disebut mood booster. Nah, itu berarti booster, peningkat mood. Nah, peningkat mood itu disebut juga gairah ya, rekan-rekan sekalian. Nah, lepas dari itu semua, rekan-rekan sekalian, kandungan feromon yang terkandung di dalamnya tersebut itu hampir 55% rekan-rekan sekalian feromonnya ya. Jadi 55% tuh kadar feromon atau parfum feromonnya. Di mana 45%-nya itu adalah campuran-campuran. Yang jelas rekan-rekan sekalian, di dalam feromon itu non alkohol, tidak ada alkoholnya. Salah satunya rekan-rekan sekalian, selain daripada feromon itu sebagai mood booster, feromon itu bisa menyampaikan pesan dari sesuatu tempat. Contoh rekan-rekan sekalian seperti ini. Anda mempunyai barang. Barang tersebut itu tidak terlihat indah jika barang tersebut tidak mempunyai energi ether. Oke, seperti gini. Nah, saya mempunyai gelang nih. Gelang rekan-rekan sekalian ya. Seperti gini. Kalau tidak mempunyai energi, gelang ini rekan-rekan sekalian tidak akan pernah terlihat indah. Benar nggak? Nah, kalau tidak mempunyai senyawa ether, gelang ini tidak akan sampai kepada Anda bahwa gelang ini terlihat indah gitu. Nah, tetapi karena senyawa ether, maka gelang tersebut itu bisa terlihat indah. Oke, begitu juga dengan diri Anda. Kenapa kita sangat membutuhkan yang namanya unsur feromon, unsur jati diri, unsur ciri diri. Feromon itu adalah unsur ciri diri. Setiap manusia mempunyai kelebihan tertentu. Setiap orangnya itu berbeda. Dan setiap orang itu sebetulnya nilainya itu indah. Jika gitu ya, orang tersebut senyawa ether di dalam tubuhnya tersebut itu mendominasi. Bagi contoh rekan-rekan sekalian, kenapa Anda perlu feromon? Nah, ketika Anda semprotkan feromon ke dalam tubuh Anda, rekan-rekan sekalian, semprot, kemudian si feromon ini, kemudian kita gosok, nah, kemudian masuk ke dalam otak kita, rekan-rekan sekalian, masuk ke dalam otak kita, otomatis dari nervus olfactorius, dari saraf penciuman inilah masuk ke dalam tengah otak. Di tengah otak inilah si tubuh ini akan difungsikan gini rekan-rekan sekalian. Ketika tengah otak ini maksimal, rekan-rekan sekalian, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah orang tersebut itu akan terlihat lebih fresh, lebih segar gitu. Kulitnya kencang pada kapasitasnya, matanya berbinar pada kapasitasnya, gitu. Senyumannya lebar pada kapasitasnya, gitu. Sehingga itu akan mendorong gerakan-gerakan tubuhnya itu sesuai dengan kapasitas moodnya. Nah, jika orang itu sudah maksimal kerja otaknya tersebut, maka rekan-rekan sekalian gerakannya itu tajam menterangan gitu. Tajam menterangan itu bercahaya dimanapun juga gitu. Nah, hati-hati. Ini bukan hanya masalah fakta yang tadi dibeberkan oleh Mas Roni bahwa feromon itu sangat mengandung zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh ini. Tetapi ini masalah kepercayaan dan keyakinan. Anda kena dengan Al-Quran. Al-Quran itu rekan-rekan sekalian pedoman hidup yang mahal luar biasa. Tapi jika Anda tidak meyakini Al-Quran itu, apakah aturan Al-Quran itu dipakai? Tidak mungkin. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Al-Quran itu bernilai indah ketika Anda memaknai indah. Baru dari situlah nilai Quran baik itu ketika Anda menilai indah dan Anda lakukan menjadi fungsional lah pedoman hidup tersebut. Begitu terhadap apapun yang ada di permukaan bumi ini.
Begitu juga dengan feromon, rekan-rekan sekalian. Ketika Anda, misalkan, Anda menggunakan feromon Anda, tapi Anda tidak terbersit sedikit pun ada nilai kepercayaan kepada diri, kepada alat yang akan mengaup-klarung atau meningkatkan diri ini, Anda tidak akan pernah seperti itu. Jadi, hal yang harus Anda siapkan untuk memakai feromon ini adalah Anda mempercayai pada diri Anda mempercayai terhadap feromon ini, dan melalui diri Anda dan feromon inilah Allah akan masuk, ya, ilmu Allah itu akan masuk ke dalam diri kita dan berdimensi di dalam tubuh kita. Baru dari situ kekuatan diri itu akan bermahkota. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian, ya. Sebagus apapun feromon, sebagus apapun benda, sebagus apapun segala sesuatu, jika Anda tidak memaknai di awal, maka hancurlah nilai baik dari benda ataupun barang tersebut. Apapun itu, mau teman hidup, mau anak, mau rumah, mau tanah, mau apapun, jika makna di dalam dirinya sudah hilang makna positifnya, itu semua tidak akan pernah jadi sesuatu yang indah. Begitu rekan-rekan sekalian. Jadi yang pertama yang ingin saya sharingkan kepada rekan-rekan sekalian, ya, bagaimana kita bisa terlihat fresh, bagaimana kita bisa mengundang lamun cek bah idrus mah urang teh bisa siga boga pelet. Jadi di mana teh kedatangannya dikagumi, penampilannya dikagumi gitu, kedatangannya dikangeni gitu ya, kecil disuka, muda terkena, tua kaya raya, mati masuk surga, mudah-mudahan begitu rekan-rekan sekalian, ya. Nah, jadi intinya rekan-rekan sekalian, nilai kepercayaan yang harus kita tanamkan dulu, sehingga jika nilai percaya itu ada, maka tampuk otak itu terbuka. Bedanya itu. Jadi kalau nervus olfactorius, saraf penciuman itu akan bisa menstabilkan rotasi otak, putaran otak, jika di dalam hati Anda sedikit saja terbersit sebuah kepercayaan, apalagi kalau sudah membentuk keyakinan. Nah, oke. Saya tidak akan membahas ini sebelum Anda memahami bahwa nilai kepercayaan itu adalah nilai yang pertama kali harus Anda simpan, ya, harus Anda gunakan di dalam kontaknya menggunakan feromon. Sehingga nilai kepercayaan Anda itu akan menarik orang lain untuk percaya juga. Kebayang nggak? Rekan-rekan sekalian, apalagi Anda misalkan menjual feromon ini, tanpa sebuah nilai kepercayaan Anda, nilai apapun baiknya di dalam feromon ini tidak akan pernah menjadi sesuatu yang baik. Disinilah hukum Mayo, rekan-rekan sekalian, bahwa nilai air itu akan sangat dikuasai oleh yang dominan di dekatnya. Doa yang baik, kepercayaan yang baik, keyakinan yang baik. Dari situ Anda akan bisa menggunakan ini menjadi sesuatu yang baik. Itu ya rekan-rekan sekalian. Oke. Saya ingatkan kembali bahwa ada beberapa tempat di dalam tubuh. Di dalam tubuh nih, tubuh dulu ya, tubuh kita dulu. Ada beberapa tempat di dalam tubuh yang suhunya itu paling tinggi sehingga bisa mempengaruhi feromon itu berfungsi maksimal di dalam tubuh ini. Yang pertama, leher kita. Satu, tempatnya di leher. Yang kedua, tempatnya itu adalah di tangan bagian atas, rekan-rekan sekalian. Tangan bagian atas, ya. Oke. Yang ketiga, di ketiak, rekan-rekan sekalian. Yang ketiga, di ketiak. Yang keempat, di selangkangan, rekan-rekan sekalian. Di selangkangan, palang dada. Ya, di selangkangan. Palang dada, teh, tidak. Oh, ya di selangkangan, ya di selangkangan. Nah itu. Yang kelima itu adalah di pusar, rekan-rekan sekalian.
Yang keenam itu di kelenjar timus, di tengah dada. Nah, bagian itulah yang nanti akan mempengaruhi tubuh Anda itu bereaksi dengan yang namanya feromon. Tetapi rekan-rekan sekalian, ya, 5 tempat apa 6 tempat. Leher, tangan bagian atas, ketiak, selangkangan. 6 ya. Kemudian pusar dan timus berarti 6. 6 itu sendiri tidak akan pernah bermakna jika kadar feromon itu tidak disemprot atau tidak dihisap oleh olfaktorius. Jadi semprotkan 2 kali ke telapak tangan kita, kemudian gosok oleh kita tangan tersebut. Nah, perlu dipahami rekan-rekan sekalian, sekaligus kan ya untuk menghisap sekaligus kan. Nah, itu baru akan fungsional ke tengah otak dan Anda akan mengalami perubahan lebih segar pada otak Anda. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Jadi ketika Anda misalkan menyemprotkan bagian manapun di dalam tubuh tanpa Anda itu menyemprotkan pada telapak tangan kemudian dihisap, itu akan sia-sia. Oke, satu itu ya. Jadi mungkin ada yang terlewat, loh kenapa gitu misalkan si orang itu teh masih ngewa ke saya teh gitu. Nah, jangan-jangan kita lupa nih. Kita menyemprotkan ke tangan dan kemudian menghisapnya itu. Oke ya rekan-rekan sekalian, karena penting nih. Feromon itu yang tadi sekunder ya, bagian-bagian yang 6 itu adalah sekunder. Sekunder itu berarti bukan yang pokok. Yang paling pokok di dalam feromon pada tubuh kita itu adalah di olfaktorius, di saraf penciuman kita. Itu untuk diri kita ya rekan-rekan sekalian. Sehingga ada antibodi yang keluar nanti. Ya, selain daripada kita itu akan merasakan mood booster, disitulah kita akan merasakan bahwa tubuh kita juga akan membentuk antibodi. Jadi akan membentuk satu kekebalan tubuh untuk berbagai hal yang akan terjadi pada tubuh ini. Ketika virus masuk gitu ya, ternetralisir. Ketika jamur masuk, protozoa masuk, ataupun zat kimia yang berbahaya masuk, itu akan secepat mungkin oleh tubuh ini ternetralisir atau terkeluarkan dari tubuh. Oke, itu berarti fungsinya untuk daya tarik dan mood booster. Yang kedua, feromon ini sangat berfungsi dalam merebajakan kulit. Oke, rekan-rekan sekalian, merebajakan kulit atau disebut juga anti-aging. Bagaimana caranya supaya feromon ini menjadi anti-aging atau antioksidan? Nah, caranya adalah feromon dicampur dengan yang namanya GM oil. Komposisinya itu adalah 1/4. Jadi kalau feromonnya 1 sendok, maksud saya, GM oil-nya itu 4. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya. Berarti jumlahnya jadi 5 gitu kalau misalkan seperti itu. Feromonnya 1 sendok, kemudian GM oil-nya 4. Ya. Campurkan kedua bahan tersebut kemudian diseker. Diseker itu di apa ya? Diputar, dicampurkan rekan-rekan sekalian seperti itu. Nah, nanti dikocok seperti itu. Jadi nanti rekan-rekan sekalian, warna GMO itu akan menjadi putih. Percampuran antara feromon dan GMO itu akan menjadi putih. Ya. Nah, hal tersebut itu berarti sangat baik untuk yang namanya kulit. Meremajakan kulit, menghilangkan yang namanya spot ya. Kalau misalkan nih perempuan itu sangat cepat ya. Kalau misalkan memakai ini nih. Jadi kalau misalkan ada hitam-hitam ya di wajah ataupun kayak misalkan hiperpigmen
hiperpigmentasi, kalau sebelum tidur itu dioles ya, feromon, campuran feromon dengan GMO ya, rekan-rekan sekalian. Nah, maka nanti si spot-spotnya tersebut, ya si bintik-bintik hitamnya tersebut itu akan samar, jauh lebih samar dari kokoloten. Gunung. Nah, seperti itu. Betul, Bu, seperti itu ya. Nah, itu berarti fungsi yang kedua dari selain daripada mood booster dan mungkin nanti sebagai daya tarik ya, daya tarik. Nah, itu juga berfungsi untuk peremajaan kulit. Nah, komposisinya 1-4 rekan-rekan sekalian. Yang ketiga, bagaimana memfungsikan bahwa feromon ini bisa menjadi daya tarik satu tempat. Misal rekan-rekan sekalian, tempat tersebut ingin menjadi daya tarik. Yang harus kita lakukan adalah di tempat tersebut kita semprotkan di 4 penjuru tempat tersebut. Semprotkan 7 kali di satu tempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1. Yang kedua, semprotkan 7 kali lagi. Jadi semprotkan di 4 penjuru tempat tersebut, itu ya. 7 kali. Nah, dan itu lakukan dalam seminggu 2 kali. Jadi berarti 3 hari sekali ya. Lebih idealnya itu. Untuk penjagaan berarti tempat tersebut itu bisa dengan seminggu sekali rekan-rekan sekalian. Tapi yang paling utamanya itu adalah seminggu 2 kali. Nah, ketika Anda seorang niagawati ya, nah itu sangat penting. Kenapa? Bukan masalah pelet dan tidak pelet rekan-rekan sekalian. Bagaimana ketika orang itu melihat tempat tersebut itu moodnya tergugah. Nah, itu yang harus Anda lakukan rekan-rekan sekalian. Karena setiap orang atau manusia itu tidak akan pernah terhindar dari senyawa ether ya rekan-rekan sekalian, dimanapun manusia selalu berhubungan dengan ether. Nah, ether yang paling dominasi di tempat tersebut apa? Jika dominasinya itu feromon, jelaslah akan lebih menyukai tempat tersebut rekan-rekan sekalian ya, seperti itu. Oke, yang selanjutnya fungsi feromon ini yang campuran 1-4 tadi, selain daripada untuk antioksidan, ini juga bisa menuntaskan yang namanya gangguan eksim. Gangguan eksim. Gangguan kulit eksema atau eksim. Apakah itu eksim basah ataupun eksim kering. Itu sangat baik sekali ya rekan-rekan sekalian ya. Karena unsur feromon itu sendiri sebagai anti-aging ya rekan-rekan sekalian. Jadi ketika misalkan nanti disemprotkan terhadap yang namanya eksim tersebut, maka biasanya ya eksim tersebut itu satu menjadi tidak, kan biasanya kalau eksim itu lebih cenderung sakit ya. Diregang-regang itu sakit, ya gatal, ya panas, dan ya tidak elok dilihat gitu. Nah, makanya dengan feromon ini bisa mempercepat proses penyembuhannya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan dulu nggak mengenai konteks feromon ini? Saya serahkan dulu nih ke Mas Roni nih. Suaranya, Master. Oh iya, saking antusiasnya, Bu. Oke, rekan-rekan semua ya. Tadi kita sudah dengarkan bagaimana penjelasan dari guru besar kita semua ini mengenai feromon ya, mulai dari A sampai Z, jadi clear semua sebetulnya ya. Nah, tinggal sekarang rekan-rekan silakan yang ingin berinteraksi dengan guru besar kita semua. Nah, ya terkait dengan feromon. Nah, rekan-rekan nanti silakan bisa masuk di kolom chat yang ada di YouTube ya untuk berinteraksi, atau juga yang hadir ya pada kesempatan hari ini di Zoom meeting untuk juga bisa langsung berkomunikasi dengan guru besar kita semua. Oke, saya ingin coba ini ya supaya suasananya ini sekarang menghangat begitu ya. Saya ingin coba berkomunikasi di sini dengan rekan-rekan yang sudah hadir. Barangkali ada yang ingin testimoni atau langsung bertanya ya. Coba saya ingin menyapa di sini Bu Mas Ria. Bu Mas Ria, assalamualaikum.
lagi minum Bu Mas Ria ya. Untung nggak tumpah tuh. Oke Bu Mas Ria, bisa mungkin Bu Mas Ria nih terkait dengan feromon. Mungkin ada testimoni atau juga yang ingin disampaikan kepada guru besar kita. Silakan Bu. Minum Master, ya terima kasih ya Master ya. Kalau feromon memang kami sekeluarga udah nggak pakai parfum lain ya, anak juga gitu. Kalau testimoninya, kalau yang buat apa sih? Eksim ya tadi teh. Ya, Eksim. betul Bu. Itu memang benar langsung sehat, tapi memang perih, tapi langsung hilang dia gatalnya itu gitu. Terus saya kan asal mau keluar, make ya Master ya. Nah, sampai tetangga saya ada 2 orang pas ketemu nanya ke saya, Mbak, cenah, Mbak teh kalau keluar kenapa sih parfumnya meninyengat pisan gitu? Parfum apa katanya? Saya cerita langsung beli eta mah. Gitu. Juara. Horas itu juara banget. Nah, langsung nanya dia, Mbak asal mau keluar dari rumah pasti wanginya beda kata dia gitu. Jadi langsung cerita, langsung beli 2 itu. Itu mah tetangga itu langsung. Di raja closing feromon Bu Mas Ria ini Mas Roni. Wah, raja closing ya. Ratu closing ya, Bu. Ratu closing. Ratu closing feromon. Iya, gimana Bu? Iya, meluasanya sampai dia kan penasaran gitu. Penasarannya. Terus kalau memang aplikasi, kalau dia ada rasa nyeri ya di kepala terutama, udah aja saya semprotin. Udah dia disemprotin, langsung kan bertanya itu apa. Nah, kalau kita cerita, langsung mau gitu. Nggak usah ditanya, pusing nih kepala PJL kita. Langsung semprotin aja ke kepalanya gitu. Jadi kan nanti langsung ngemplong. Oh ini apa Mbak? Kok parfum disemprotin ke sakit ke yang iya cerita aja semampu saya gitu. Begitu Master. Keren, luar biasa Bu Mas Ria. Oke, Terima hatur nuhun Bu Mas Ria. Nah, ini juga sebagai pembelajaran ya rekan-rekan ya bagi kita nih dari Bu Mas Ria. Nah, ternyata kalau Bu Mas Ria kemana-mana ya ke teman, keluarga gitu kan sampai ke PJL pasti bawa feromon ya. Nah, ini tekniknya luar biasa, tinggal semprotin aja ya, karena kita modal 1 semprot sebetulnya Bu Mas Ria ya, modal 1 semprot atau 2 semprot, tapi hasilnya bisa closing feromon. Nah ini ya, ini pembelajaran yang menarik nih. Jadi rekan-rekan semua juga bisa bawa, bisa tiru nih apa yang dilakukan oleh Bu Mas Ria. Modalnya cuma 1 sampai 2 kali semprot ya Bu ya, nggak mahal-mahal gitu ya, tapi hasilnya closingnya luar biasa. Udah disemprotin kan dia bilang numpuk pusingnya di sini, rada digini-giniin aja, dioles-oles ke kulit kepalanya itu jadi gampang nyerap. Oke, jadi mulai dari besok, contoh Bu Mas Ria ya, bawa kemana-mana feromon ya. Ada orang semprotin, jadi nggak usah ditanya keluhan lagi rekan-rekan. Ini menarik Bu. Atau nuhun Bu Mas Ria. Siap. Sedikit penjelasan bagi rekan-rekan sekalian. Kenapa feromon ini bisa berakibat terhadap analgesik. Analgesik itu pereda rasa sakit. Jadi sifat daripada feromon itu sendiri adalah vasodilatasi. Vasodilatasi itu adalah melebarkan pembuluh darah. Nah, perlu dipahami bahwa ketika rasa sakit itu sedang menimpa, berarti peredaran darah di sana di daerah tersebut itu sedang menyempit ya rekan-rekan sekalian ataupun regang. Nah, ketika disemprot oleh feromon, sifat feromon itu sendiri berarti membukakan pembuluh darah. Yang tadinya sempit menjadi membuka. Nah, ketika nanti misalkan ada stimulasi, apakah itu di slide ya, ataupun di kiap, ya, tekan putar kiap, nah itu akan lebih mempercepat proses penyerapan dari feromon itu sendiri. Jadi kalau saya lihat, yang sering aplikasi dengan meredakan rasa sakit itu Bu Dian ya, Bu Dian Garut ya. Jadi kalau ada orang yang sakit semprotin aja gitu, gosok-gosok gitu. Ada yang sakit di daerah mana semprotin ke daerah sana, gosok-gosok gitu. Nah itu akan lebih mempercepat pada proses analgesik ya.
Jadi untuk bisa meredakan rasa sakit, termasuk sakit gigi. Kalau sakit hati berarti harus dihisap rekan-rekan sekalian. Seperti itu. Jarum akupuntur sih. Oke, mungkin ada yang lain, mungkin rekan-rekan sekalian ada yang bertanya. Ada dari chat, Boy, dari kolom chat, dari Bidan Umay, Bu Bidan Umay, Boy. Oh, bisa buat gatal ringan nggak? Pernah gatal ringan karena alergi gelang. Setelah disemprotkan feromon, hasilnya luar biasa, gatal-gatalnya hilang. Luar biasa, betul Bu Bidan. Jadi kenapa tadi bisa menghilangkan rasa alergi ya? Alergi itu sendiri adalah satu proses histamin kan ya? Histamin. Sebetulnya histamin itu adalah zat di mana otak itu mengeluarkan histamin supaya si saraf tepi itu aktif. Tetapi jika kadar protein di dalam saraf tepi itu sedang banyak, maka akan terjadi histamin itu sendiri seperti alergi. Gitu. Mengecilnya proses pembuluh darah tepi, pembuluh saraf tepi itu akan menyebabkan seperti urtikari ya. Urtikari itu ngejar replok ya, seperti itu. Nah, dengan disemprot dengan feromon secara otomatis tuh si pembuluh darah itu akan, atau pembuluh saraf dan pembuluh darah itu akan membuka sehingga si dermis itu sendiri akan mengeluarkan antihistamin. Begitu. Jadi karena si pembuluh sarafnya itu terbuka, maka si dermis atau lapisan kulit paling tengah itu akan mengeluarkan satu zat yang disebut antihistamin. Begitu. Begitu Bu Bida. Jadi testimoni yang sangat luar biasa ketika ada gatal-gatal, semprotkan, kemudian digosok. Ya. Nah, berarti kan vasodilatasinya itu fungsional. Nah, kemudian begitu digosok-gosok, itu antihistaminnya juga akan keluar. Begitu. Siap, makasih Boy. Kami Bu Bidan. Terima kasih Bu Bidan Umay atas pertanyaan dan testimoninya yang langsung tadi direspon oleh Buya. Nah, sekarang ada respon juga nih dari Pak Jainal Arifin ya. Pak Jainal Arifin ya, yang ingin bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Jainal. Assalamualaikum Bu ya, selamat malam. Pengalaman saya itu kalau feromon itu untuk yang orang pebiak jarum. Sebelum diterapi itu disemprotin dulu, kita kasih motivasi dulu, baru dia mau diterapi, ditusuk jarum ataupun dibekam. Mantap. Setuju Ang Arifin ya, Ang Jainal Arifin. Jadi kenapa yang traumatik sindrom ya, yang trauma terhadap jarum, fobia jarum itu sendiri bisa sedikit reda ya, sedikit reda bahkan hilang fobianya karena tadi feromon itu mempengaruhi nervus olfaktorius, mempengaruhi saraf pencernaan, saraf penciuman, sehingga si saraf penciuman itu akan menggetarkan mood si seseorang tersebut. Sehingga ketika apapun yang ditawarkan, itu dia akan merespon dengan baik gitu. Nah, seperti itu. Dan mudah closing juga, Bu ya. Mantap, luar biasa. Terima kasih Ang Jainal Arifin testimoninya. Sami-sami atur nuhun Bu ya. Ang Jainal, jadi mudah closing ya sebetulnya feromon ini ya, semprot ya, jadi menambah keyakinan PJL, closing langsung luar biasa. Nah, di sini ada testimoni yang ingin disampaikan oleh Teh Ida Hermawati. Silakan Teh Ida, bisa langsung masuk. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teh Ida. Wilujeng ulang tahun Teh Ida. Hatur nuhun Bu ya. Selamat, sehat. Amin. Kan kalau untuk feromon itu saya sudah tidak meragukan lagi ya Bu ya. Kebetulan saya memakai feromon itu hampir 1 botol semingguan, Master. Kebayang. mandi feromon cenah. Betul. Kebetulan tadi ada testimoni Bu ya. Tadi ada PJL, dia teh nggak mau dibekam, cuma setiap sering diterapi dipijit ya Bu ya. Udah beberapa orang yang memijit dia. Kebetulan dia itu nggak suka kalau dipijit di area telapak kaki sama punggung kaki. Kalau ada pijit telapak kaki sama punggung kaki itu sampai ditendangnya sampai keluar kata-kata jorok, kata-kata kasar ya. Keajaiban feromon saya semprot itu setelapak kaki sama si punggung kakinya sampai bisa dipijit telapak kaki sampai punggung kakinya itu sudah sampai rileks gitu Bu ya. Dia sampai
sampai bangga gitu ya, sampai dia tuh bilang sama suaminya, ayah gimana ini sampai bisa dipegang gini kaki, cenah biasanya sama orang lain sampai ditendang cenah yang nerapi nanti. Tapi luar biasa itu yang tadinya jauh lebih menurut, jauh lebih kooperatif ya Teh Ida ya. Iya, luar biasa pokoknya mah, yang biasanya nggak pernah sekalipun, walau jangankan dipijit, disentuh juga nggak mau, dia sampai menendang-nendang sama yang nyentuhnya. Tapi keajaiban feromon itu luar biasa, sampai tadi direlaksasi punggung kaki telapak kakinya sampai diam saja itu ya Bu ya. Terima kasih. Mantap Teh Ida, sangat luar biasa. Itulah rekan-rekan sekalian ya, pengaruh dari nervus olfactorius. Jadi kalau misalkan orang-orang di dalam dunia usaha itu yang paling dipengaruhi, paling cepat dipengaruhi oleh apapun ya, hal negatif ataupun positif, itu adalah pernafasan rekan-rekan sekalian. Di sepanjang sejarah, mau wabah apapun itu lebih banyak, coba rekan-rekan sekalian, itu disebarkannya itu melalui saluran pernapasan, benar nggak? Dari mulai flu Hongkong, flu burung, kemudian kemarin juga corona yang dampaknya sampai sekarang ya, Ebola dan lain sebagainya. Itu semua itu mempengaruhinya itu adalah dari saluran pernapasan rata-rata ya. Nah, makanya saluran pernapasan ini yang didominasi oleh saraf saluran penciuman ya, itu akan sangat mudah dipengaruhi. Nah, makanya dengan satu konteks feromon, kalau saya sendiri rekan-rekan sekalian di ruang praktek ya, yang pernah ke tempat praktek saya, itu feromon saya simpen di tempat praktek saya ya. Saya semprot ketika satu orang semprot begitu. Semprotkan ke tangan, saya isep dulu, kemudian saya baru itu ke bantalnya gitu ya. Dan ketika itu terjadi rekan-rekan sekalian, si PJL itu akan lebih akan lebih friendly gitu, akan lebih bersahabat, akan lebih menerima apa yang kita ucapkan. Master Roni, Master Kohar mungkin ya, dan rekan-rekan yang lain sangat tahu ya ketika orang itu masuk gitu. Nah, yang tadinya nubak ketut begitu, belum apa-apa udah senyum duluan gitu. Karena memang begitulah rekan-rekan sekalian yang namanya pengaruh nervus olfactorius, pengaruh saraf penciuman ini sangat pekat terhadap setiap pergerakan manusia. Nah, makanya kenapa saya menyarankan kepada rekan-rekan sekalian ya, jangan sampai lupa itu yang namanya membawa feromon kemanapun dan dimanapun gitu ya. Kenapa demikian? Karena salah satu penyetabilan dari emosi, penyetabilan tubuh kita terhadap penyakit, kita mulai dulu dari saluran nafas. Begitu rekan-rekan sekalian ya. Jadi sangat luar biasa tuh Teh Ida. Kenapa demikian? Tadi kan karena memang korteks otak itu lebih menerima diperlakukan apapun itu lebih menerima. Makanya kalau orang lain itu sulit ya untuk bisa memegang telapak kaki dan punggung kaki. Tapi ketika Teh Ida itu menyemprotkan feromon dan kemudian terhisap olehnya dari tubuh Teh Ida juga, itu bisa memantulkan feromon tersebut, orang tersebut lebih jauh menerima. Terima kasih Teh Ida testimoninya. Ibu ya, itu kan susah konsumsi obat itu kalau kan di hidungnya itu ada benjolan. Itu kalau terus-terusan ngehisap feromon itu bisa pulih Bu ya? Bisa pulih, bahkan bisa hilang Teh Ida. Karena memang ini ya, feromon ini juga sangat efektif rekan-rekan sekalian untuk mengatasi sinusitis, radang sinus yang suka bersin-bersin pagi-pagi misalkan seperti itu, dan polip atau benjolan yang ada di rongga hidung. Karena apa? Sekali lagi bahwa sifat daripada feromon itu sendiri adalah untuk vasodilatasi. Perlu dipahami bahwa sinusitis ataupun polip itu sebagai akibat awalnya itu dari vasokonstriksi, penyempitan pembuluh darah di rongga pernapasan sehingga mengakibatkan sinusnya itu membesar ataupun polipnya itu membesar seperti itu. Jadi kalau misalkan rutinitas dipakai ini sangat istimewa begitu. Begitu Teh Ida. Ya, atur nuhun. Sami-sami Teh. Atur nuhun Teh Ida atas testimoninya yang luar biasa ya, pembuktian dari feromon ya, ternyata bisa tadi ya meredakan emosi sekaligus juga menambah keyakinan ya.
yang paling utama tadi orang yang asalnya takut ini bisa menjadi tidak takut rekan-rekan. Ya luar biasa tuh tidak. Nah, selanjutnya rekan-rekan kita dengarkan juga nih testimoni dari Kang Fikri ya yang sudah melambaikan tangan. Silakan. Luar biasa Om Fikri. Assalamualaikum, Buya. Assalamualaikum, Master. Waalaikumsalam. Iya, tidak meniseur ya testimoni feromon teh. Berbagi Om Fikri, berbagi. Siap-siap, Boy. Yang seri testimoni feromona, Boy. Aduh, seueur pika seurieun pokona bodor sadaya. Kela, no pertama heula panginten ya testimoni feromon kanggo urang nyaliranya, Boy nya. Nah, jadi feromon ini menurut saya sudah menjadi kebutuhan sehari-hari ya, Bu ya. Untuk feromon ini. Jadi paling utama ketika pergi keluar jauh, ibarat nanti namanya ketika angkat-angkatan nyetir atau naon, ketika terpakai feromon asa beda lah karena waktu tegara renah gitu. Terus untuk mami kerungsing, otak kerja ngarti ama, kunyium feromon langsung pray gitu tah, enakeun gitu. Luar biasa. Kalikeun. Terus deh ibaratnya teh dan jadi kebutuhan teh meureun entah jadi saraf simpatik ibarat narek angkat KPJ atau angkat ka jauh gitu. Blak sabaraki lo geus jalan feromon poho teu ka bawah kajenting balik deui aslina gitu tah. Luar biasa. Mau kabayang nyetir keur tunduh teh ning batur ngobrol. Wah, semprot teh feromon sak tuluy ngeunaheun bukan mah jadi itu abang sebenarnya mood booster teh emang benar-benar komo eta tah feromon apal boy yang masing seueur stok nu eta teh gitu. Tinggal pesen. Oh, teras di panginten ya testimoni kanggo berniaganya feromon itu sangat luar biasa punya. Beberapa klien saya gitu ya yang menggunakan feromon yang terasa sampai sekarang ada 3 orang gitu dia berniaga di jualan ini ya somai sama bakso dan juga rumah makan. Jadi pas awal-awal ya intinya yang rame menuntun syariat gitu ke orang. Nah saya sarankan menggunakan media feromon ini dijelaskan awalnya ya karena ya menambah ya medan magnetnya ya daya tarik. Nah seperti itu. Jadi saya anjurkan nanti tiap hari nyemprotnya 4 penjuru bukan 4 penjuru. Nah luar biasa 5 hari setelah pemakaian itu ya dari 3 klien saya itu langsung kelihatan gitu. Jadi rame nate gitu hiji nu entos jajan teh hiji di aya nu daratang. Jadi gitu cenah. Terus dugi ka ayeuna nya tos janten ieu meureun tos janten mitra teh mah kebutuhan tos 1 tahun dari kemarin sampai sekarang. Jadi feromon tos alit teh tos langsung ngombaran ieu minyak tos CF terus langsung gitu. Jadi emang membawa konsumen lagi ya Om Fikri ya. Tah, pas gitu laras, jeung kan manehna mimitina kan nanya teh ke urang kieu. Didinya cenah heueuh sama ni sumringa we katingali teh jarang ningali heueuh kerung atau gitu teh. Kumaha teh sarana urang aing kitu. Suganto telo bapak mikiran cenah suganto loba beban. Bangga boga aku main hirap sabelah cik urang teh gitu. Tah ieu solusina kurang teh bari di tembongkeun teh gitu ka anjeunna teh. Wah, hayang atuh keur usaha bisa teu? Ya bisa, sangat bisa cek urang teh. Terus ku abi dianjurkan ke koropak kanggo uangna panggilna terus disemprotkeun, bokan dompet semprotkeun. Jadi emang berpengaruh sangat besar ka manehna leuwih termanage jeung nya pokona icalan teh dina sepi-sepina ge teu kawas sebelum-sebelumna ibaratna teh mah da dina ti isina ge asa mahi we gitu cukup tah aman lah keur sagala kalian keur rame jadi ieu teh penyakit teh ketika geus rame teh maneh teh yang gara-gara muka cabang kos itu kieu leungeunana namanya 3 bulan ge acan cik urang teh kos gitu bener ku geus yakin teh abu ibaratna teh ketiga mitra itu aya nu sabagian ngan sakali-sakali tapi nu 3 mitra eta berlanjut sampai sekarang pokoknya geus setengah di teh ngabaran selain konsumsi di anggo panjeunna meureun diciuman we terus ya ibaratna teh mah nya ke tempat ieu teh tiap hari itu mah 2 semprot ka 4 penjuru teh tapi ungak dinten gitu teu karaos ibaratna teh mah dari hampir 2021 sampai sekarang ya usahanya semakin maju guys gitu dan alhamdulillah dia juga jadi kasebutna jadi calo ka urang teh nya ada ide rekrutkeun jaringan mah henteu da anjeunna ge meureun kitos ngaraoskeun eta usahana
Masihan we pasien ka urang teh jadi diraoskeun luar biasa gitu kan jadi teh. Alhamdulillah eta feromon kanggo perniaga sangat luar biasa kos gitu. Nah, terus kanggo ieu panginten aya nyabunya meureun kanggo daya tarik disebut mun di orang Majalengka mah cakralop cenah boy. Nah, jadi ada teman saya gitunya mau berkonsultasi da meureun sarua pemuda keneh jangan mainan keluh kesah we jomblo teh. Aduh. Nah, kumaha tuh cenah euy hayang gede, hayang kawewe teh hayang babari gitu-gitu, kurang kan nya. Dijelaskeun, dibere saran yang nganggo ieu kos gitu, nganggo feromon. Nah, sebelum tidur ibaratna teh mah kan menanam ieu sugesti positif ke alam bawah sadar bahwa naon nu dipikahayang ku anjeun, contohna si jalmi eta. Nah, sebelum tidur semprotkeun feromon bari bayangkeun kurang teh kaos gitu. Nah, dan ngadak-ngadak ka pagina teh maena memberanikan diri baheula meureun rek ngawe AWG era aya nama salain ngawe teh tuluy ditelepon jadi leuwih gede kawani ka anjeun teh leuwih percaya diri dan alhamdulillah jadi sampai sekarang berpacaran gitu. Luar biasa. Feromon eta sangat luar biasa gitu, boy. Anjir. Jadi ku menambah keberanian teh panginten ibaratna teh mah anjir heueuh beda rasana teh cenah asa leuwih wani cenah baheula mah asa era-era we bari kan menambah percaya diri teh benar-benar kos gitu eta si feromon teh teras dinya testimoni feromon eta tanu ieu hayang seuri mah di boy. Jadi keluhan mah sakit lutut nya boy nya sakit lutut teuing nya kasurupan teuing hanteu si jalma teh tapi nyeri nanti jika anu benar-benar nyeri banget kos gitu kurang sabak dia teh aduh karek di toel ieu aduh gitu ieu jalma cik urang teh moal berat tah ku abi teh jadi di ieu keur boy si feromon sabaraha kali kanu tangan teh urang teh disemprotkeun nya jadi diuapkeun ka ieu na nih ka hidungna ya supaya teh dihirup terus dihirup urang teh tanya seung itu kala da abi bari nahan seuri eta ge nya pas garina teh da manehna ngajawabna bau bari beungeurna teh meuni geseng bau sok bener sebarang seungit terus beuki di kieu akhirna manehna teh muntah. Nah, setelah terasa harum si feromonnya nya ada bau sangkis eta si nyeri eta teh langsung hilang gitu ku dicium ai dicabak mah nyerieun eta ku dicium dan nyerina hilang jadi ngambek feromon tadina bau jadi seungit gitu. Ayeuna sampai sekarang gitu beliau nyetos berjualan nih tos jualan SD kos kitu ada tosnya ada sarua pedagang kos kitu jadi tadi nama humarurung we da dilempangkeun teh tuurna nyeri we gitu. Nah, jadi teu di aplikasi eta mah diuapkeun batur mah ku oksigen tah ku feromon nepi ka manehna nyebut bau-bau sampai muntah beberapa kali tapi nyerina eta hilang dugi ka ayeuna kadang sendi tah naon ieu cuk urang teh tapi da cager nepi ka ayeuna alhamdulillah. Bukan Om Fikri. Kita sangat tahu ya bahwa ini nih rekan-rekan sekalian dari testimoni Om Fikri barusan ya. Kenapa dari mood rusak itu bisa menyebabkan psikosomatik. Nah kan gitu ya. Psiko itu jiwa berarti kan, somatik itu reaksi fisik. Jadi ketika seseorang itu moodnya hilang, dipercayai ataupun tidak dipercayai, diyakini ataupun tidak diyakini, ketika seseorang itu kehilangan mood, pasti aya nu karasa we dina awakna. Rek nyeri punduk lah, rek nyeri tuur lah, rek nyeri perut lah, rek nyeri tonggong lah, nyeri apapun itu akan muncul. Begitu ya. Jadi ketika misalkan kenapa tadi dengan pengaruh dimasukin diuap feromon tersebut itu bisa sembuh rasa sakitnya. Nah, rekan-rekan sekalian yang perlu dipahami bahwa dari feromon tersebut masukkan ke nervus olfactorius. Dari nervus olfactorius tersebut masuk berarti kan dihantarkanlah kadar feromon tersebut ke dalam tampuk otak. Di tampuk otak itulah diproses feromon menjadi satu senyawa analgesik dan antipiretik. Sehingga rekan-rekan sekalian, orang-orang yang menderita sakit panas ataupun menderita sakit ya di tubuhnya itu akan jauh lebih reda ketika seseorang tersebut itu menghisap yang namanya kadar feromon. Seperti itu. Itu sangat ilmiah Om Fikri. Jadi bukan hanya sugesti, memang itulah proses ilmiah dan alamiah terjadi pada tubuhnya.
nyeri tuur nu sakit riweuhna gitu loh. Berai dalmudna timbulna boy kuat kadar dirariung di nya teh Ustaz sagala gitu tetanggana da bener-bener sakarat nyeri tuur teh geus bingung meureun ka mana panggil urang ka dinya pokoknya pan diamuan bapak pan ieu seungit cek pamajikan teh pan ieu seungit cek mana bau urang da seuseurean yen jero ieu jalma aneh cek urang terus diwapkeun tah nepi ka muntah tercium seungit sadar manehna terus nyata nyerina hilang geus gitu. Luar biasa. Luar biasa. Oh, tayo pangitannya anu terakhir Bu testimoni nya di jaringan abinya nu tes feromon gitu rekan kerja gitu nya ada 2 orang gitu. Jadi kieu anjeunna teh gitu ka abi teh masihan pembuktian teh cenah da naroskeun mimiten teh nya eta pasien cenah nu ieu cenah nu pasien tetap asa teh muni sareueur balik-balik deui ka urang cenah ibaratna teh makasih amas nah main teh naroskeun meureun kos kitu kudu kumaha ka pasien nya sama ka pasien teh ceuk abi teh nya mun bisa mah rek sasalaman jeung pasien teh semprotkeun heula feromon kos gitu. Nah jadi beberapa jaringan saya ibaratna teh melakukan itu saran dari saya Bu nya ibaratna teh mah jadi ketika samemeh aplikasi teh kan sobal heula ibaratna sasalaman heula ka pasien jadi meureun kacium lah kumanehna ongko disemprotan kana banana terus disemprotkeun ka anggota bagian tubuh si pasienna. Nah, jadi si pasien eta teh nu geus disemprot ku feromon mah ceuk anjeunna teh manggil deui maksudnya teu ka nu lain kos itu ka manehna di. Jadi saya ingat pas dulu Buya pernah nyampaikan seseorang akan balik lagi ke kita. Jadi si orang tersebut akan balik lagi kepada yang memberikan si feromonnya tersebut. Cenah ceuk Buya teh pernah nyaur gitu. Jadi ketika orang menyemprotkan feromon ka si pasien eta, si pasien eta teh gitu. Jadi ieu na teh ingat teh ka urang deui kos itu karena nu memberi feromona. Nah, dulu Buya pernah bilang seperti itu. Nah, eta ku abi diaplikasikeun dan alhamdulillah dari ti 2 jaringan eta nu dilakukeun nya berhasil kos gitu. Oh, berarti benar cenah mun ka pasien yang jadi pasien tetap meureun disabakeun selain ku urang dibere geus jadi CS dianggap keluarga nya sebelum diaplikasi di semprot heula feromon atau dikasih heula feromon meh balik deui ka urang da atuh kuat ka kieu boy kuat ka kieu pasien teh aning nerapi teh geus 2 poe tapi seungitna aya keneh cenah meureun eta sakitu boy Eta wangi teh Om Fikri da kuat kaingat jeung pamantri teh cenah murah keneh eta atur nuhun boy sekabi sakitu luar biasa Om. Atur nuhun testimoninya sangat luar biasa ya. Dan itu real testimoni rekan-rekan sekalian. Jadi kalau tadi kata Master Fikri itu ketika Anda ingin konsumen Anda balik lagi, kenapa sih kita itu nggak ngemodal semprotin aja ke tubuhnya rekan-rekan sekalian ya. Karena bukan masalah adiktif dan tidak adiktif rekan-rekan sekalian. Senyawa yang bisa membuat nyaman seseorang itu adalah senyawa feromon ya. Jadi ketika misalkan rekan-rekan sekalian menyemprotkan pada tubuh PJA tersebut itu feromon, jelas dia akan merasakan nyaman dan pada satu titik tertentu orang tersebut akan nyari-nyari itu si wangi tersebut. Nah seperti itu. Ya. Oke Master Roni, mangga disangakeun deui ke Master Roni. Oke, terima kasih Boy. Luar biasa ya testimoni dari Master Fikri, rekan-rekan saya juga masih ingat apa yang diutarakan Buya ya dulu ya rekan-rekan. Nah, ada pintu sebetulnya, pintu masuknya informasi ke dalam pikiran kita, rekan-rekan. Mulai dari visual, auditori, kinestetik, gitu ya. Tapi ada 2 nih, yang kadang-kadang dilupakan, rekan-rekan. Padahal ini pengaruhnya ini jauh lebih besar sebetulnya ya, kalau kita telaah. Yaitu yang pertama, yaitu olfaktori, kemudian yang keduanya gustatori. Nah, olfaktori ini adalah penciuman, rekan-rekan. Ya, kebanyakan dari kita sekarang yang memikirkan tentang bagaimana visualisasi kita baik, begitu ya. Kemudian juga auditori kita baik, tapi kadang kita lupa nih, bagaimana cara kita menanamkan jangkar atau anchor sebetulnya ya, supaya PJA kita ini terus tertancap pikirannya ke memori tentang kita rekan-rekan. Satu rekan-rekan yaitu olfaktori. Olfaktori dari mana? Produk feromon yang harus rekan-rekan bawa setiap hari gitu ya. Oke rekan-rekan, coba saya satu orang lagi mungkin bisa berinteraksi ya Bu ya. Saya lari dulu ke YouTube. Saya lari dulu ke YouTube. Di sini ada dari Adiria Keiko. Assalamualaikum Master. Buya izin bertanya, kenapa kalau feromon disemprot di leher suka ada yang berasa panas katanya Bu? Oke. Jika dalam kondisi yang panas dalam atau misalkan kondisi tubuhnya lagi sedang banyak racun, maka itu akan ada efek yang namanya panas dulu.
panas jadi begitu disemprot panas gitu ya. Nah itu akan terjadi. Jadi jangan takut, itu reaksinya hanya sekitar paling lama itu 1 menit. Paling lama 1 menit. Tapi perlu dipahami bahwa proses pedih itu sendiri adalah sebagai satu proses di mana si pembuluh kulit itu mengalami vasodilatasi atau mengalami pelebaran ya. Di mana ketika ada pelebaran tersebut otomatis tuh si cairan ataupun keringat yang ada di bagian tersebut itu terkeluarkan yang mengandung amoniak begitu. Karena memang keringat yang banyak mengandung amoniak itu bisa menyebabkan sakit, menyebabkan demam, menyebabkan kesemutan ya, menyebabkan apapun gangguan-gangguan di kulit, gangguan-gangguan di tubuh. Jadi ketika misalkan disemprot di bagian tertentu ada yang merasakan awalnya gitu, misalkan teh panas, jangan aneh, itu hanya akan berlangsung selama tidak kurang dari 1 menit. Seperti itu. Oke, rekan-rekan ya. Kembali lagi kepada proses vasodilatasi tadi yang diutarakan oleh Buya. Jadi masih ada kaitannya dengan mekanisme yang tadi Buya utarakan. Oke. Dan rekan-rekan satu lagi mungkin saya akan coba berinteraksi nih di YouTube, di Zoom ya. Ini dengan Dokter Cinta. Dokter Cinta tadi sudah melambaikan tangan. Mana Dokter Cinta? Nah, siap, Pastor. Nah, jadi cocok dengan feromon nih kalau Dokter Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Buya, Mas Roni dan semuanya. Rampes. Alhamdulillah, terima kasih buat kesempatannya. Mungkin udah terlalu banyak testimoni yang sudah disampaikan. Tapi yang paling penting bagi saya, Buy, feromon ini bisa saya judulkan produk yang menyelamatkan kehidupan saya. Gitu. Mungkin salah satunya, Buy. Ya. Kenapa ya seperti itu? Karena kata Buya, tantangan yang terberat di ketika saya menjalani ilmu itu meyakinkan kepada orang-orang terdekat, Buy. Itu yang paling terberat, termasuk ya Kahilman Bangkong, Buy. Gitu dari saya terkenalnya di luar kampung tuh, kalau di kampung sendiri kadang kurang gitu Boy, jadi ya secara pasien gitu. Tapi ada satu momentum gitu di mana pada saat itu ada yang kesurupan Boy, itu di daerah rumah saya, dekat rumah saya, di kampung saya, itu kesurupannya sudah dari jam 8 malam sampai jam 3 pagi Boy, masih kondisinya seperti itu udah sampai satu kampung guru-guru ngaji saya datang semua di tempat tersebut. Jadi itu sampai mungkin ada di meja itu udah ada 18 gelas karena ada 18 kiai gitu ya, Bu. Itu masih berontak dan ketika dibacakan apapun itu beliau itu lebih paham dan lebih mengerti dari yang diucapkan tersebut. Itu usianya 55 tahun. Dan pada saat itu ya karena saya pulang dari pasien, Bu. Tiba-tiba sama bapak saya katanya, "Coba kamu ke sana," katanya silaturahmi karena kebetulan ada guru ngaji, kata bapak. "Coba kalau kamu punya ilmu ini, coba siapa tahu dari jalan kesembuhan dari kamu," kata bapak saya. Nyampe ke sana, bener Boy, saya salaman dan saya memberanikan diri kan itu ada perintah dari guru bapak saya. Saya cuma bawa feromon, Boy. Bawa feromon itu lagi ngamuk semua kiai itu diludahin semua, Boy. Semua kiai itu guru ngaji saya karena saya salam karena guru ngaji saya semua, Boy. Pada saat itu saya bawa feromon yang warna Hansan Kiss dan saya cuma yakin bahwa feromon ini sangat luar biasa dan saya ingat materi-materi dari Buya. Saya cuma melakukan bismillah dengan keyakinan penuh. Saya nyemprotin ke tanganku 15 kali semprotan, Boy. Dan saya langsung ciumkan ke mukanya. Beliau itu langsung sadar, ya langsung istighfar, Boy. Dan itu akhirnya sampai sekarang saya bisa closing pendan 3 di kampung saya banyak pasien program dan terjual sampai 10 feromon di kampung saya sendiri, Boy. Jadi itu viral sampai viral gitu, Boy. Itu yang membuat saya akhirnya dikenal DM terapi di kampung saya sendiri, Boy. Itu aja sih mungkin muda. Supranatural muda. Tiba-tiba jadi sesepuh gitu, Boy. Ya luar biasa keilmuan game ini yang membuat saya merubah yang akhirnya benar-benar jadi dokter sini tuh benar asli, Boy. Terima kasih, Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Dimas, sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Nah, perlu dipahami rekan-rekan sekalian, itu bukan hanya menjadi sebuah sugestibilitas. Karena ada 2 peristiwa di dalam tubuh ketika seseorang itu tidak sadar. Apakah orang tersebut itu histeris atau kemasukan benda astral ataupun kemasukan makhluk astral. Itu semua rekan-rekan sekalian hampir-hampir sama. Nah,
Yang perlu kita pahami, apakah itu karena 5 rasa, sedih yang terlalu larut, takut terlalu larut, marah terlalu larut, kecewa terlalu larut, kurang percaya diri terlalu larut, itu akan menyebabkan tampuk otak atau otak di tengah, otak tengah itu midbrain ya, atau hipotalamus itu menjadi meregang. Nah, proses tegang di hipotalamus itu ada 2. Ketika orang tersebut itu tidak mempunyai mekanisme coping, mekanisme penyesuaian diri, berarti akan terjadi histeris. Histeris, lepas kesadarannya dan histeris. 1 itu. Yang kedua, ketika seseorang juga larut di dalam 5 rasa tersebut, masih hal yang sama. Tampuk otak itu meregang. Sehingga senyawa astral di sekitar itu bisa dengan mudah masuk ke orang tersebut. Plus. Makanya lamun sedih tong sedih teuing, lamun sieun tong sieun teuing, lamun amak tong amak teuing, kan gitu ya. Lamun kecewa tong kecewa teuing, lamun kurang percaya diri tong kurang percaya diri teuing, make teuing. Nah, pada intinya itu adalah satu proses peregangan kelenjar di bawah otak. Oke. Kenapa feromon ini bisa menuntaskan yang namanya hal yang demikian? Perlu dipahami, kadar feromon intinya adalah untuk merelaksasi kelenjar di bawah otak. Sehingga hipotalamus itu menjadi lebih fleksibel untuk mengeluarkan yang namanya pemantik hormon. Follicle stimulating hormone itu akan terlepas dari otak dengan begitu mudahnya ketika yang namanya hipotalamus itu fleksibel. Nah, jadi sangat luar biasa seperti tadi Ang Dimas bilang ya, bahwa itu proses terjadinya, saya yakin itu dengan astral ya. Kalau misalkan kan biasanya gini, kalau histeris dibacain itu ayat-ayat suci ya, itu akan lebih jauh menenang. Orang tersebut akan jauh lebih tenang. Itu kalau dengan histeris. Itu bedanya. Tapi kalau dengan kemasukan makhluk astral, justru malah diulang apa yang kita bacakan dia bacakan sendiri. Apa yang kita bacakan dia bacakan sendiri, dan kemudian nanti dia malah aing mah teu sieun kudu kitu patut. Nah, semakin itu gitu ya, semakin menjadi, tapi dengan satu keyakinan Allah menganugerahkan dan mengkaruniakan satu dimensi kepada Adimas, sehingga melalui feromon itulah gitu, satu proses astral itu bisa dituntaskan. Luar biasa Ang Dimas, itu testimoni, the real testimoni sebetulnya. Makanya banyak keajaiban yang terjadi ketika seseorang itu menitikan satu kepercayaan. Ini nggak rekan-rekan sekalian. Sekarang itu adalah masalah kepercayaan yang paling orang itu kenapa tidak bergerak? Orang itu kenapa rezekinya itu sulit? Orang itu kenapa dihadapkan pada satu situasi dan kondisi yang sulit untuk dipecahkan itu karena rekan-rekan sekalian. Nilai kepercayaannya sudah luntur, bukan hilang, luntur. Nah gitu. Hati-hati, makanya titikan gitu kepercayaan itu menjadi sebuah titik yang besar. Satu kepercayaan itulah yang akan menyelamatkan kita rekan-rekan sekalian dalam berbagai situasi dan kondisi. Makanya nyambung dengan materi yang sekarang. Maka kalimat sakti untuk orang sakti. Begitu rekan-rekan sekalian ya. Oke Mas Roni, mangga. Baik, terima kasih Boy. Terima kasih tadi Om Dimas ya. Testimoni yang luar biasa Om Dimas. Jadi ini membawa inspirasi nih untuk kita semua. Ya tadi poin yang dapat didapatkan dari apa yang disampaikan Buya adalah keyakinan rekan-rekan. Ya karena harga dari sebuah keyakinan, harga dari sebuah kepercayaan untuk zaman sekarang ini rekan-rekan begitu mahalnya begitu ya. Begitu mahal. Sangat mahal sekali Mas Roni. Ketika berbicara sekarang ada antara pesulap jingga dan apapun itu yang terjadi ya dengan supranatural itu dengan versi masing-masing, apakah mereka masing-masing tidak salah dan mereka masing-masing tidak benar gitu loh menurut saya ya. Ada yang salah, ada yang benar. Makanya saya sebut pesulap jingga bisa kena undang-undang IT.